الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. Sadaqallahul azim. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman agar merebut peluang menjadi pemimpin, sebagaimana Allah juga telah memberikan kesempatan kepada orang bangsa yang sebelum kita. Surat Nur ayat ke-55. Jamaah Zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, hari kedua di tahun baru Hijriah ini, judul tausiah kita menyongsong pemimpin baru. Alhamdulillah, tahun 2024 ini insya Allah negeri kita ini akan mengalami peralihan kepemimpinan. Akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang merumuskan, menyusun, menetapkan undang-undang namanya legislatif, yang menjalankan dan memberlakukan undang-undang namanya eksekutif. Setidaknya yang nomor satu sekali presiden dan wakil presiden. Islam sebagai agama sangat memberikan perhatian terhadap pemimpin dan kepemimpinan. Kadang Al-Quran menyebutkan istilah khalifah, di ayat lain disebut ulil amri, ati'ullah wa ati'ul rasul wa ulil amri minkum. Pada konteks lain disebut imam, dan dalam bahasa lain disebut wali. Pesannya adalah penyesatan berpikir ketika orang menyebut urusan pemilu tidak ada kaitannya dengan agama. Itu penyesatan yang sangat sesat, dhalalun mubin. Agama punya perhatian, punya bimbingan, punya kriteria, dan punya kepastian siapa mestinya yang mesti kita berikan kesempatan, kita beri mandat untuk memimpin kita. Di dalam surat Nur ayat 55 tadi setidaknya ada 4 hal. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk memberikan kepercayaan kita kepada pemimpin kita. Pertama, wa'adallahu alladhina amanu, kesetiaannya terhadap ajaran Allah, kesiapannya untuk menepati janji-janjinya dengan Allah, yang janji-janji itu disampaikannya pada kita melalui beragam media. Karena pada dasarnya janji-janji kebaikan, harapan-harapan
untuk memberikan nilai baik, mengatur bangsa ini dengan baik sesuai dengan amanat dari undang-undang itu pada dasarnya adalah janji yang tidak saja berhubungan dengan manusia, tetapi ada hubungannya dengan Allah. Karena setiap yang kita lakukan tidak satu pun yang terputus hubungannya dengan Allah. Karena jelas sekali agama kita mengajarkan semua pergerakan, pikiran, apalagi janji yang dipikirkan, yang dilontarkan, yang disampaikan, yang diberikan dalam sebuah pertanggungjawaban publik. Itu yang pertama. Jadi silahkan menilai, tentukan pilihan kita, jangan tidak bertanggung jawab. Orang yang golput itu artinya mengingkari surat Nur ayat 66 ini. Karena kepemimpinan itu adalah perintah Allah. Tapi hati-hati, jangan salah memberikan mandat itu. Pertama, ukur seberapa jauh dia setia, dia patuh, dia loyal, dia berkemungkinan besar melihat jejak rekamnya taat pada ajaran Allah. Yang kedua, waliyumakkinannakum fid-din. Seberapa jauh kemauan, keinginan dan gagasannya untuk menciptakan satu kehidupan yang islami. Regulasi yang akan dilahirkannya, kebijakan yang akan ditelurkannya, perbuatan-perbuatan hukum yang akan disampaikannya dan pada akhirnya mengikat kita, apakah akan melahirkan kehidupan yang yumakin, semakin mengokohkan kehidupan kita yang sudah baik hari ini, beragama kita nyaman, kemudian segala sesuatu kita bisa dilindungi, kemudian hal-hal yang akan merusak sistem nilai, kalau dia tidak peduli, kalau dia membacking yang nyata-nyata salah oleh agama, yang nyata-nyata salah oleh hukum, jangan pilih. Al-Quran menyebut liyumakkin, membuat kebaikan hidup semakin kokoh. Artinya apa? Gagasan-gagasan yang mencerahkan, yang menumbuhkan kehidupan Islami yang lebih nyaman, ketertiban sosial, ketertiban keluarga, ketertiban hukum, ketertiban masyarakat secara umum menjadi perhatiannya, itu tanda-tanda pemimpin yang diizinkan Allah untuk kita pilih. Yang ketiga, waliyubaddilannahum khaufan wa amnan. Pemimpin yang bisa mengubah, melakukan perubahan situasi yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menjadi situasi yang amnan, kenyamanan, ketentraman, dan kebaikan hidup. Hari ini kita secara fisik mungkin nyaman karena kemajuan teknologi digitalisasi, kita nyaman berkomunikasi. Kemajuan transportasi, kita nyaman berjalan kemana-mana. Kemajuan ekonomi, kita nyaman mendapatkan resources. Tetapi kerusakan akhlak itu membuat kita tidak nyaman. Awal tahun baru karena rusak akhlak guru, orang tua pada tidak nyaman, kena pungutan lebih dari sekolah, berurusan kita ke kantor, masyarakat tidak nyaman karena pungli, ada uang negara yang banyak menjadi tidak nyaman karena ada korupsi. Jadi kenyamanan dalam ruang fisik
dalam relasi sosial mungkin bagus, tapi kenyamanan dalam etika, dalam akhlak, dalam moral, dalam yang benar itu benar, yang tidak benar itu ya salah, terganggu. Bahkan masjid pun tidak luput dari efek kekacauan, kekhaufan kita. Ada pengurus masjid yang urusannya bukan menimbulkan ketentraman di masjid, tapi menimbulkan kegaduhan. Indikator ketiga, pemimpin yang perilaku, kebijakan dan segalanya tidak mengundang kegaduhan, justru menimbulkan kenyamanan. Keempat, Al-Quran mengingatkan, pilihlah pemimpin, sonsong pemimpin yang tidak akan menimbulkan kemusyrikan di dalam masyarakat, jernih akidahnya, lurus pikirannya, benar jiwanya. Surat Nur ayat 55 ini penting untuk kita jadikan bahan perbandingan, menjadi bahan seleksi kita di dalam menyongsong pemimpin baru di 2024 ini. Pertama, pastikan mereka setia dengan agamanya, pastikan mereka membawa kebaikan bagi agama, kehidupan yang islami, pastikan mereka bisa melakukan perubahan dari situasi kegalauan hari ini menjadi kepastian, dan pastikan juga mereka tidak menjadi sebab munculnya kemusyrikan baru, bentuk-bentuk pelanggaran akidah yang dikemas dengan kemasan sepertinya budaya, padahal sesungguhnya jahiliyah modern. Fa'tabiru ya ulil absyar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.